Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan summa awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Ma'asal muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama di kesempatan yang penuh barokah ini kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita berusaha menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan kurang bahagia. Dengan senantiasa kita beristighfar, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa pada hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang kita bersama mendengar lantunan doa-doa satu bulan terakhir di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Terngiang di telinga kita setiap menjelang sholat. Doa-doa yang senantiasa kita lantunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut dan menyambut datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 tipe manusia kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat yang ke-35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Summa arasnal kitab alladhi, kemudian aku wariskan kitab ini, alladhi istafaina min ibadina, kepada hamba-hambaku yang aku pilih kata Allah Subhanahu wa taala. Faminhum zalimun li nafsihi, namun satu golongan yang pertama adalah orang-orang yang zalimun li nafsihi, mereka menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, golongan yang kedua, golongan pertengahan. Kemudian
Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Golongan yang ketiga adalah dia yang berusaha untuk berlomba meraih dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah. Termasuk juga ketika kita menyambut bulan suci Ramadan. Golongan yang pertama adalah zalimun li nafsi. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berKTP seorang muslim, tetapi tidak bangga dan tidak bahagia ketika datang bulan Ramadan. Tidak siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala memasuki bulan Ramadan, dia tidak mau menjalankan puasa Ramadan, apalagi kewajiban-kewajiban yang lain. Tidak sedikit orang yang berkata yang muslim, tetapi di bulan Ramadan tidak menjalankan siam Ramadan. Masuk muslimin rahimakumullah. Ada golongan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, golongan pertengahan. Ada di antara kaum muslimin ketika memasuki bulan Ramadan, mereka merasakan biasa-biasa saja. Hanya bedanya kalau bulan suci Ramadan, dia menjalankan saum Ramadan, puasa Ramadan. Tapi di sisi yang lain, belum mampu meninggalkan maksiat, belum mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, ada sebagian di antara kita yang ketika Ramadan menjalankan saum Ramadan, tetapi justru kadang meninggalkan sholat, kewajiban-kewajiban yang lain. Siangnya puasa, tetapi malamnya masih menjalankan maksiat-maksiat. Muslimin rahimakumullah. Golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat. Dia berlomba untuk melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian menjadikan momentum Ramadan untuk melakukan perubahan-perubahan, memanfaatkan bulan Ramadan, bulan agung yang diberikan Allah kepada kita, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan inilah yang kita harapkan bersama. Muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, para sahabat dahulu, mereka mempersiapkan Ramadan itu jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelumnya. Bahkan tidak banyak, setengah tahun sebelum masuk Ramadan sudah mempersiapkan diri agar ketika masuk Ramadan dia bisa melaksanakan dengan secara optimal. Pertanyaan kita, kesiapan kita untuk menyambut Ramadan sejauh mana? Sementara bulan Ramadan 1 bulan lagi akan datang menghampiri kita. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan itqun minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mampukah ketika kita memasuki Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian secara akhlak pantas menjadi surga, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa, ataukah menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, atau menjadi orang yang kemudian merasa terbebani dengan datangnya bulan suci Ramadan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah gambarkan akhlak penghuni surga di dalam surat yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Alladzina qalu rabbuna Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Akhlak penghuni surga itu adalah orang-orang yang yaquluna rabbana, orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innana, sesungguhnya kami, amanah beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Orang-orang yang senantiasa membasahi bibirnya
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta dijauhkan dari api neraka. Ini adalah akhlak orang-orang penghuni surga kelak. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wal-qanit, orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan. Wal-munfiqina, orang-orang yang senantiasa menyisihkan dari sebagian harta yang dia miliki untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa bangun di sepertiga malam terakhir untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menjadi orang-orang yang demikian, yang kelak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Ayat yang ke-14 surat Ali Imran. Surga ditempatkan bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, tentunya kita sebagai seorang muslim sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita sudah mempunyai rencana dan target-target agar kita menjadi orang-orang yang punya akhlak yang digambarkan Allah tersebut. Kita yakin, kita semuanya sudah punya niatan bahwa kita akan melaksanakan saum Ramadan 30 hari atau 1 bulan penuh. Kemudian kita punya target, kita akan membaca atau tilawah Al-Quran minimal 1 kali khatam atau bahkan lebih. Kita juga mempunyai target, tiap malam kita bisa qiyamul lail atau ibadah-ibadah yang lain, sunnah-sunnah yang lain yang akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan apa saja persiapan kita menyambut Ramadan. Yang pertama tentunya adalah persiapan ruhiyah kita. Terkait dengan ruhiyah kita, maka yang sangat penting dan yang sangat utama adalah persiapan keimanan kita. Karena Allah hanya manggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan saum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman saja ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah panggil kepada kita menjadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak menyebutkan tentang keimanan ini menjadi pondasi utama kita melaksanakan saum Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang siam berlandasan keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang akan menjadikan jaminan ampunan adalah orang-orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, salat tarawih dilandasi dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya penting sekali kita bersama-sama mempersiapkan keimanan. Karena dengan keimanan inilah kita akan menguatkan diri kita. Kemudian kita akan mampu melaksanakan serangkaian ibadah dalam bulan Ramadan. Semakin kuat iman kita, maka akan semakin ringan kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya selama Ramadan. Mereka orang-orang yang mengaku beriman, tetapi ketika Ramadan sangat berat untuk melaksanakan siam Ramadan. Faktor utamanya adalah faktor keimanannya.
karena keimanannya lemah. Inilah yang mestinya kita persiapkan. Maka untuk keimanan ini, mari yang pertama, mari kita banyak beristighfar, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak membaca Al-Quran untuk mengisi ruh keimanan kita, agar keimanan kita senantiasa bertambah. Orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meningkat keimanannya, maka memperbanyak bacaan Al-Quran. Juga disunahkan ketika bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa sunnah, sebagaimana Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak melaksanakan saum sunnah. Bahkan Aisyah menggambarkan bahwa hampir 1 bulan penuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka mari kita memperbanyak agar ruh kita senantiasa dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kita siapkan adalah siapan fikriyah kita atau ilmu. Hendaknya kita bersama-sama mulai kita membaca, mendengar, ikuti kajian-kajian terkait dengan bagaimana tata cara agar puasa kita menjadi puasa-puasa yang berhasil, puasa-puasa yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menghindari hal-hal yang kemudian tertolaknya doa-doa kita di bulan suci Ramadan, tertolaknya pahala puasa kita selama Ramadan. Kita tahu batasan-batasan mana yang hendaknya kita lakukan dan mana-mana yang hendaknya kita tinggalkan selama Ramadan. Dengan banyak membaca, terutama yang terkait dengan tata cara saum Ramadan. Masya-Allah, persiapan yang ketiga tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah puasa, atau persiapan adalah jasadiah kita atau fisik kita. Bagaimanapun kekuatan keimanan kita kuat, kemudian kita sudah paham, tetapi kalau fisik kita tidak kuat, maka kita juga tidak akan mampu melaksanakan dengan sempurna rangkaian ibadah selama Ramadan. Oleh karenanya, mulai sekarang mari kita persiapkan agar fisik kita senantiasa dijaga kebugarannya, kesehatannya. Terlebih kita akan mengalami perubahan dari sisi makan. Mungkin selama ini kita pagi, siang, dan sore, maka di Ramadan cuma 2 kali. Akan ada waktu panjang tidak akan makan. Oleh karenanya perlu kita persiapkan mulai dari sekarang fisik kita agar sehat. Bukan hanya untuk tubuh kita, juga lingkungan kita. Mari kita bersihkan. Jagalah kebersihan itu. Mungkin kita sadar, baru sekarang paham bahwa orang-orang tua dulu ketika menjelang Ramadan, mereka melakukan laburan atau membersihkan rumah-rumahnya, kemudian dicat dengan putih atau dengan labur itu. Pertama, barangkali menjadi simbol agar kita senantiasa masuk ke bulan suci Ramadan dengan kebersihan hati kita. Tapi di sisi lain, agar rumah-rumah kita terasa lebih indah dan kemudian kita betul-betul menyambut Ramadan dengan penuh bahagia. Kita juga tahu bahwa orang-orang tua dulu kita ada istilah megangan, dalam arti barangkali ingin sampaikan kepada kita bahwa kita disuruh mengagungkan bulan suci Ramadan untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Oleh karenanya, mari yang ketiga, fisik kita jaga kesehatannya dan lingkungan kita jaga kebersihannya. Dan yang terakhir, persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah marilah puasa Ramadan ini adalah ladang amal kita, ladang untuk kita. Istilah orang petani adalah kita akan panen pahala sebanyak-banyaknya. Allah buka pintu lebar pahalanya, lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali. Maka yang tidak kalah pentingnya ada di situ sedekah. Maka mari kita persiapkan. Ada juga kita bisa memberi buka puasa kepada orang lain agar pahala kita terus mengalir kepada diri kita. Oleh karenanya, maka yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita siapkan maliyah kita, tabungan kita untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan, sehingga kita betul-betul bisa merasakan kenikmatan melaksanakan Ramadan sekaligus bisa memberikan bahagia kepada orang-orang
orang yang berpuasa di sekeliling kita dengan kita bisa memberikan sedekah atau buka puasa kepada orang lain. Barangkali 4 hal ini untuk persiapan Ramadan di 1443 Hijriah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita selama Rajab kemarin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di Sya'ban ini juga Allah berkahi, dan mudah-mudahan usia kita sampai Ramadan dan kemudian kita bisa melaksanakan segala aktivitas ibadah selama Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.